Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlan Nur Alam, NPM 1921911159, kelas E Penjas. Di sini saya akan menjelaskan apa itu motorik dan teori belajar dan hubungannya dengan belajar gerak. Pertama-tama di sini saya akan memberikan apa saja yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu motorik. Yang kedua, pengertian perkembangan motorik. Yang ketiga, pembagian keterampilan motorik. Yang keempat, apa itu teori belajar. Yang kelima, apa itu belajar gerak. Motorik sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia. Sedangkan psikomotorik itu khusus digunakan pada domain mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Pengertian perkembangan motorik menurut Elizabeth B. Harlock tahun 1978 menyatakan bahwa perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Gerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu gerak halus dan gerak kasar. Sedangkan menurut Endang Rini Sukanti, bahwa perkembangan motorik adalah sesuatu proses kemasakan atau kematangan gerak yang langsung melibatkan otot-otot untuk bergerak, dan proses pensyarafan yang menjadi seorang mampu bergerak. Dan di sini saya akan melanjutkan menjelaskan apa itu keterampilan motorik kasar dan halus. Yang pertama, keterampilan motorik kasar atau gross motor skill merupakan keterampilan gerak yang menggunakan otot-otot besar. Tujuan kecermatan gerakan bukan merupakan satu hal yang penting, akan tetapi koordinasi yang halus dalam gerakan adalah hal yang penting. Motorik kasar meliputi melompat, melempar, berjalan, dan meloncat. Dilanjut yang kedua, motorik halus atau fine motor skill merupakan keterampilan yang memerlukan kontrol dari otot yang kecil untuk mencapai tujuan dari keterampilan. Secara umum, keterampilan motorik halus ini meliputi koordinasi mata, tangan. Keterampilan ini membutuhkan kecermatan yang tinggi. Contohnya seperti melukis, menjahit, dan mengancingkan baju. Lanjut, saya akan menjelaskan apa itu teori belajar. Teori belajar merupakan sekumpulan prinsip atau penjelasan tentang belajar yang bersumber dari penemuan empiris yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Teori-teori yang merupakan sumbangsih dari para pemikir tentang manusia dan kehidupan telah banyak digunakan oleh praktisi pendidikan untuk merumuskan teori-teori belajar dan mempraktikannya dalam kenyataan. Pendapat-pendapat yang bermunculan untuk mengungkap fenomena menarik dalam kerangka pemikiran keilmuan. Panen DKK mengelompokkan teori belajar dalam beberapa aliran. Yang pertama ada behaviorisme, ada kognitivisme. Dilanjut saya akan menjelaskan apa itu behaviorisme. Teori belajar behavioristik ini adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan serta pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Teori ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Dilanjut yang kedua ada kognitivisme. Menjelang berakhirnya tahun 1950-an, banyak muncul kritik terhadap behavioristik atau behaviorisme. Banyak keterbatasan dari behaviorisme
dalam menjelaskan berbagai masalah yang berkaitan dengan belajar. Banyak pakar psikologi waktu itu yang berpendapat bahwa behaviorisme terlalu fokus pada respons dari suatu stimulus dan perubahan perilaku yang dapat diamati. Maaf, tadi ada yang ketinggalan tentang behaviorisme. Kesimpulan penerapannya pada teori behaviorisme ini, apabila dalam pembelajaran penjas itu kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi pelajar untuk berkreasi, bereksperimen, dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Dilanjut kembali kepada kognitivisme. Konsep sentral teori kognitif adalah kemampuan berbahasa anak berasal dari kematangan kognitifnya. Proses belajar bahasa yang kognitif merupakan proses berpikir yang kompleks karena menyangkut lapisan bahasa yang terdalam. Lapisan bahasa tersebut meliputi ingatan, persepsi, pikiran, makna, dan emosi yang saling berpengaruh pada struktur jiwa manusia. Bahasa dipandang sebagai manifestasi dari perkembangan aspek kognitif dan afektif. Dan yang terakhir adalah konstruktivisme. Dalam perkembangan selanjutnya, arus utama kognitivisme bergeser ke arah konstruktivisme. Pada kognitivis pun mengikuti dinamika perubahan konstruktivis. Konstruktivisme memandang belajar sebagai proses di mana pembelajaran secara aktif mengkonstruksi atau membangun gagasan-gagasan atau konsep-konsep baru didasarkan atas pengetahuan yang telah dimiliki dari masa lalu atau pada saat itu. Dan yang terakhir adalah belajar gerak. Pembelajaran gerak merupakan dasar bagi pelaksanaan proses pembelajaran dan pelatihan gerak atau keterampilan gerak. Pengertian yang mantap dalam hal hakikat dan definisi pembelajaran gerak merupakan bantuan yang sangat berguna bagi guru penjas. Pengertian dari belajar gerak itu sendiri adalah serangkaian proses yang berkaitan dengan latihan atau pembekalan pengalaman yang akan menyebabkan perubahan dalam kemampuan individu untuk bisa menampilkan gerak yang lebih terampil. Definisi yang barusan disebutkan mengandung 3 aspek penting yang harus dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, ada belajar dipengaruhi oleh pengalaman. Perkembangan kemampuan memang dapat terjadi tanpa berlatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Perubahan kemampuan ini tentu akan meningkat keterampilannya, namun hanya sampai pada batas minimal. Definisi barusan disebutkan bahwa perubahan yang terjadi harus melibatkan adanya latihan atau pemberian pengalaman tertentu. Dan materi ini memiliki prinsip yaitu belajar gerak selalu melibatkan proses latihan yang relatif dirancang sengaja. Latihan adalah proses pengulangan memberi pengalaman dan dicoba lagi. Yang kedua, ada belajar tidak langsung dapat diamati. Ketika latihan berlangsung, terjadi banyak perubahan dalam sistem secara pusat. Perubahan tersebut terjadi karena penganyaman berbagai kemampuan dan pengalaman gerak dalam sistem memori otak. Proses ini yang biasanya menetapkan perubahan yang terjadi menjadi relatif menetap. Dan teori ini atau konsep ini memiliki prinsip bahwa proses belajar terjadi di dalam sistem saraf pusat yang tidak nampak. Pemantauan proses belajar dilakukan melalui perubahan yang terjadi dalam tingkatan penampilan atau performa.
Dan yang terakhir, perubahan yang relatif menetap. Perubahan yang terjadi dalam penampilan dapat dianggap sebagai hasil belajar. Jika perubahan tersebut bersifat menetap, ini perlu ditekankan karena jika hanya pedoman pada perubahan yang terjadi dalam penampilan bisa menyesatkan. Banyak perubahan dalam penampilan yang terjadi oleh sebab lain. Dan teori ini memiliki prinsip perubahan kemampuan hasil dari belajar bersifat menetap dan tidak mudah hilang. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.